Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan syarah akidah salaf. Kita sampai di poin yang ke-105, masih berkaitan dengan al-iman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara cakupan iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala hafizahullahu taala, kita meyakini bahwa tidak keluar dari beliau melainkan kebenaran di atas kebenaran, sebagaimana telah ditegaskan Allah dan juga sebagaimana beliau pun telah menjelaskannya. Di surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan dia Muhammad tidaklah berkata-kata dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan yang keluar dari lisannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, nanti akan datang penjelasan hadis tentang itu. Barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu seorang yang shadiqul masduq, orang yang jujur dan dibenarkan semua ucapannya. Kejujuran yang menjadi ciri khas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melekat pada beliau saat beliau masih belia, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, kaumnya, yakni orang-orang Quraisy, menggelari beliau dengan Al-Amin. Maka kalau sebelum diangkat jadi nabi dan rasul saja seperti itu keadaannya, maka bagaimana lagi saat beliau sudah dibimbing dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai muslim wajib meyakini tanpa ragu sedikit pun bahwa tidak keluar dari diri beliau melainkan kebenaran di atas kebenaran. Kemudian di poin 106, barakallahu fikum, beliau sampaikan, kita meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang maksum. Maksum itu terjaga dari salah, terjaga ya dari kelalaian, terjaga juga dari dosa dan maksiat, terjaga dari segala perkara yang mengantarkan kepada siksa neraka. Kemudian berikutnya kita meyakini bahwa beliau menjadi rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat yang ke-107. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Baik, para jamaah, di sini penulis hafizahullahu taala sedikit menjelaskan tentang makna dari rahmatan lil alamin, makna daripada ayat ini. Beliau sampaikan bahwa ayat yang mulia ini merupakan sebesar-besar ayat yang menjelaskan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasulnya untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Taib.
rahmat secara umum, rahmatan lil alamin. Jadi ini rahmat secara umum. Karena lafaz al-alamin itu menunjukkan kemutlakan dan juga keumumannya. Ya, sehingga rahmatan lil alamin berarti untuk sekalian alam, untuk mereka semua yang ada di alam ini. Maka rahmat untuk alam manusia berarti rahmat untuk mukmin dan juga kafirnya. Rahmat untuk alam malaikat, rahmat juga untuk alam jin, mukmin dan juga kafirnya. Ya, karena jin dan manusia disebut dengan apa? Jin dan manusia disebut dengan thaqalain. Al-jin wal ins itu thaqalain. Thaqalain berarti dua makhluk yang membawa beban. Beban berat. Maksudnya apa? Mukallaf. Mereka terbebani oleh beban syariat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Beda dengan bangsa malaikat. Beda juga dengan bangsa binatang atau hewan. Maka kalau Nabi dikatakan rahmatan lil alamin, untuk bangsa manusianya berarti mencakup mukmin dan kafirnya. Untuk bangsa jin juga demikian. Tercakup di dalamnya mukmin dan juga kafirnya dari bangsa jin. Dan Nabi juga rahmatan lil alamin untuk alam hewan. Baik para jamaah. Kemudian beliau sampaikan di sini, menukil beberapa penjelasan para ulama tentang ayat ini. Adapun rahmat untuk orang-orang yang beriman, maka Allah Azza wa Jalla telah memberikan hidayah kepada mereka, memasukkan keimanan ke dalam hati mereka, kemudian memasukkan mereka ke dalam surga dengan sebab mereka mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya. Bagi orang-orang beriman, diutusnya Rasulullah SAW ini merupakan sebesar-besarnya anugerah. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Dia sebesar-besar minnah, sebesar-besar anugerah. Kenapa? Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad kepada mereka, mereka mendapatkan bimbingan untuk lahir batinnya, bimbingan untuk dunia, agama, sampai nanti mereka selamat di kehidupan akhirat. Dan ini sebesar-besar anugerah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nabi juga rahmat bagi orang-orang kafir. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa Allah tidak langsung mengazab mereka di dunia ini. Seperti Allah telah mengazab dan membinasakan dengan merata orang-orang kafir sebelum mereka yang telah mendusta para nabi dan juga rasul. Ini diintisarikan dari tafsir Imam Ibnu Jarir di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini. Diutusnya Nabi menjadi rahmat lil kafirin adalah dari sisi mereka tidak diazab di dunia secara merata. Beda dengan umat-umat terdahulu. Ya, kalau mereka mendustakan Rasulnya, selesai mereka dibinasakan di dunia ini, dilenyapkan, diazab secara merata. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ditundanya azab bagi orang-orang kafir secara merata di dunia ini, itu sejatinya rahmat bagi mereka. Ada jatah kasih sayang di situ dari Allah. Sehingga para jamaah, mereka punya kesempatan untuk taubat, kan begitu. Banyak orang kafir yang barakallahu fikum, hidupnya lebih istimewa dari kita, kan begitu. Dari sisi ekonomi, dari sisi sandang pangan papan, begitu kan? Barakallahu fikum, namun mereka dengan kekufurannya.
Nah, di masa dahulu itu selesai sudah. Orang-orang yang mendustakan para nabi dan rasul, menentang dakwahnya, itu di bumi hanguskan, diratakan mereka, dibinasakan secara merata. Baik para jamaah. Maka di sini beliau sampaikan Rabbul Alamin yang telah mengutus rasulnya untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, telah menunda dan memberikan waktu kepada mereka sampai datangnya kematian kepada mereka. Artinya ada spare waktu di mana mereka sejatinya masih berpeluang untuk kemudian mendapatkan hidayah Islam. Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan sesungguhnya Allah telah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk sekalian alam. Yakni Allah telah mengutusnya untuk menjadi rahmat bagi mereka semua. Maka barang siapa yang menerima rahmat, mensyukuri nikmat tersebut, pasti dia akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Tetapi barang siapa yang menolak rahmat ini dan justru menentangnya, pasti dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Baik para jamaah, ada orang itu dikasihani dan dia pandai berterima kasih. Ada orang dikasihani tapi tidak tahu diri. Ya, bahasa orang nggak mau dikasihani nih orang. Dikasihani malah ngelunjak. Ya, dikasihani malah dia membangkang. Na'udzubillah para jamaah. Nah, orang yang kemudian menolak kenabian kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencampakkan ajaran dan juga bimbingannya, maka sejatinya dia akan menjadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan, maka jika ada yang bertanya, rahmat apakah yang didapat oleh orang kafir? Rahmat apakah yang didapat oleh orang kafir yang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir tadi. Tertundanya azab merata bagi mereka di dunia ini. Yaitu rahmat jelas. Ya, karena dengan ditundanya itu mereka punya peluang sejatinya untuk kemudian mendapatkan hidayah Allah, memperbaiki keadaan mereka sehingga ya mereka selanjutnya bisa melanjutkan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir kemudian membawakan sebagian dari apa yang telah ditafsirkan oleh Imam Ibnu Jarir yang tadi sudah kita sampaikan di awal. Baik. Kemudian beliau sampaikan, atau yang dimaksud dengan rahmat bagi mereka yang kafir, baik dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia, adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dengan membawa segala kebaikan, dari kebaikan-kebaikan dunia dan juga akhirat, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat mereka. Nah, itulah rahmat dan kebaikan yang sangat agung untuk mereka, tetapi justru mereka menyia-nyiakannya. Akibatnya pasti akan menimpa mereka kerugian yang sangat besar yang harus mereka tanggung ya bagi dunia dan juga akhirat mereka. Baik para jamaah. Ya, orang itu kalau dekat dengan orang-orang baik, menyebarkan kebaikan, kira-kira dapat imbas baiknya enggak? Dapat. Coba antum perhatikan. Kalau ada orang kafir, ya, komunitas orang kafir di tengah-tengah muslim, aman enggak dia? Aman mereka. Gitu ya. Tapi jangan berharap ada komunitas muslim di tengah dominannya orang-orang kafir. Biasanya muslim tertindas. Begitu kan? Barakallahu fikum.
Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini bagi orang-orang kafir, dia di luar Islam, ya, ketika ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman, ya, di mana Nabi datang kepada mereka membawa segala kebaikan, mencegah dari segala kemungkaran, yang kemudian juga diikuti oleh orang-orang beriman dan disebarluaskan, ya, di atas permukaan bumi ini, maka orang-orang kafir jelas akan mendapatkan imbas kebaikannya. Baik para jamaah, Imam Asy-Syinkiti, nah berikutnya beliau nukilkan penjelasan Imam Asy-Syinkiti di dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan. Ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau sampaikan, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla wa Ala telah menerangkan di dalam ayat yang mulia ini, sesungguhnya Dia tidaklah mengutus Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih kepada seluruh makhluknya, melainkan sebagai rahmat bagi mereka. Karena beliau datang kepada mereka dengan membawa yang dapat membahagiakan mereka, maka dengan sebabnya mereka dapat mengambil segala kebaikan dari kebaikan dunia dan juga akhirat jika mereka mau mengikutinya. Masya Allah. Misalkan mereka tetap dengan kekafirannya saja tadi, ya, imbas dari keberadaan Rasul, keberadaan orang-orang beriman yang selalu menebarkan manfaat dan maslahat, mereka juga dapat manfaatnya. Ya, coba di kehidupan kita para jamaah, kalau musim lebaran misalkan, yang meraup keuntungan sebesar-besarnya siapa? Siapa tuh? Kira-kira apa kalau musim lebaran, apa yang biasanya laku? Baju-bajuan kan? Taib. Kalau antum ditanya pemain besar orang itu jualan baju siapa? Pemain besarnya yang level-level besar atasnya, di atasnya, yang apa namanya, supplier kainnya, semua atribut buat pakaian. Kira-kira siapa? Muslim atau mereka? Mereka. Kan begitu. Apalagi ini alat-alat apa, bahan-bahan kue, ya kan? Pemain-pemain besarnya kan rata-rata di luar Islam. Mereka dapat nggak cuannya? Dapat. Ya. Kalau dikalkulasikan yang paling besar itu siapa? Ya mereka. Itu dengan satu, barakallahu fiikum, satu perayaan Muslim. Begitu kan? Wong para jamaah, pemain besar travel haji dan umrah itu siapa? Mereka. Apa ini? Oleh-oleh haji. Ada teman kita usahanya itu, beliau cerita, Ustaz, ana belanja itu ke orang di luar Islam. Itu Pak, itu kan barang-barang yang seharusnya umat Islam yang menguasai gitu kan. Tapi ternyata pemain besarnya mereka. Pemain besarnya mereka, para jamaah. Nah, ini dari sisi duniawi saja mereka dapat itu manfaat maslahatnya. Dengan keberadaan Muslim di tengah-tengah mereka. Maka bagaimana kalau mereka kemudian mengikuti Rasulullah, masuk ke dalam dinul Islam ini? Artinya bukan hanya manfaat-manfaat duniawiyah yang mereka dapatkan, ya. Lebih dari itu, ya, manfaat dan maslahat batiniyah ukhrawiyah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi orang yang menyalahi dan tidak mengikuti, maka dia telah menyia-nyiakan atas dirinya bagiannya dari rahmat yang sangat besar itu. Sebagian dari ahli ilmu telah membuat tamtsil, perumpamaan, permisalan. Ya, seraya berkata, kalau sekiranya Allah memancarkan mata air untuk makhluknya dengan air yang sedap dan mudah diambil, maka sebagian manusia yang menyirami tanaman dan memberi minum kepada ternak mereka dari air itu
pastilah mereka akan mendapatkan nikmat yang berkesinambungan disebabkan mereka telah menerima dan mengambil serta memanfaatkan nikmat itu. Tetapi sebagian manusia yang lainnya yang lalai dan malas dalam beramal, maka mereka telah menyia-nyiakan bagian mereka dari mata air tersebut. Barakallahu fikum. Sesungguhnya mata air yang terpancar itu adalah dari rahmat Allah yang merupakan nikmat untuk kedua golongan manusia tadi. Akan tetapi bagi orang yang malas, maka hal itu merupakan ujian bagi dirinya, di mana dia telah mengharamkan nikmat itu apa yang bermanfaat untuk dirinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ya wahyu itu kan diumpamakan seperti mata air. Dan segala sesuatu itu hidup. Hidup dari mana para jamaah? Dari air. Allah jadikan segala sesuatu itu ya hidup ya dari air. Maka kebutuhan makhluk paling mendasar itu adalah air. Orang bisa tahan tidak makan mungkin sekian hari. Tapi kalau orang ya tidak minum, maka durasi kematiannya lebih cepat. Begitu ya. Orang bisa tahan mungkin tidak makan berapa sekian hari, yang penting dia minum. Begitu ya. Ada istilah memakan diri sendiri kan begitu. Ya orang tuh kalau tidak makan, tidak ada nutrisi makanan masuk, cukup bagi dirinya misalkan minum saja, maka dia akan memakan dirinya sendiri gitu ya. Yang banyak-banyak lemaknya. Nah itu nanti akan dimakan sendiri oleh tubuh untuk mempertahankan kehidupannya. Tapi kalau tidak ada air, wah ini lebih cepat kematiannya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kalau wahyu dari Allah kemudian diumpamakan dengan air, ya maka ini akan menghidupkan hati manusia. Kehidupan hati manusia, maka ini sejatinya kehidupan ya yang bisa mengantarkan kepada kehidupan abadi di kehidupan akhirat nanti. Ya manusia itu jasadnya sehat, kalau hatinya sakit apalagi mati, maka jasad sehat itu tidak manfaat. Orang mungkin bisa saja jasadnya lemah tapi hatinya kuat, maka orang ini sejatinya bisa tetap menebarkan kemanfaatan dan tetap bermanfaat bagi manusia. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya para nabi dan rasul itu ya disebut mereka ini orang-orang yang mengajak manusia, da'akum lima yuhyikum. Mereka itu mengajak kalian kepada ya, sesuatu yang menjadikan kalian itu hidup. Hidup dengan sebenar-benarnya kehidupan. Bukan hanya hidup badaniahnya saja, tapi hidup ya, hidup qalbiyahnya. Hatinya hidup. Dan kehidupan hati itu tadi para jamaah. Orang kalau hidup hatinya, bahkan dalam keadaan terbaik hatinya, maka sejatinya itulah hakikat kehidupan yang akan mengantarkan kepada kehidupan abadi dalam keadaan selamat dan bahagia di akhirat nanti. Yang demikian itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat ke-28. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah itu dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Ya, nikmat Allah yang begitu deras mengalir kepada kita, terutama nikmat terbesar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, itu akan berubah menjadi malapetaka bencana kalau kemudian kita tidak mensyukurinya. Dengan kata lain, kita justru malah mengingkarinya. Berarti kita sudah menukar nikmat ya dengan azab gara-gara kekafiran. Apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam ayat yang mulia ini, yakni ayat yang sedang kita bahas tentang diutusnya Rasulullah sebagai rahmat lil alamin,
Sesungguhnya Allah tidaklah mengutus beliau melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ini menunjukkan bahwa beliau datang membawa rahmat bagi makhluk. Rahmat itu meliputi Al-Quranul Azim. Hal ini telah datang penjelasannya di dalam beberapa tempat di Al-Quran, seperti firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Perhatikan ya, di sini Allah menyebut Al-Qur'an itu sebagai rahmat. Jadi nabinya Nabiur Rahmah, begitu ya. Kemudian Al-Qur'an yang dibawa juga adalah mengandung rahmat. Barakallahu fikum. Allah yang mengutus beliau juga zat yang maha kuasa memberikan rahmat. Allahnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi Muhammad disebut dengan Nabiur Rahmah. Ya, sebagaimana di penjelasan sirah. Ya, di pelajaran sirah yang pernah kita bahas. Ya, di antara nama dari nama-nama Nabi adalah Nabiur Rahmah. Kemudian Al-Quran yang beliau bawa, Al-Quran yang beliau bawa juga kemudian disifati dengan rahmah. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah para jamaah. Jadi dengan bahasa lain, kurang apa kasih sayang Allah kepada para hambanya? Kurang apa kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Perhatikan, ini hasil didikan Nabi. Siapa hasil didikan Nabi? Para sahabat. Apa sifat mereka para jamaah? Asyidda' 'alal kufar. Mereka punya sikap tegas, prinsip berislam, ya, tegas kepada kekufuran. Tetapi ruhama'u bainahum. Sesama mereka saling berkasih sayang. Itu hasil didikan. Ya, hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasilkan generasi keemasan yang salah satu karakter mereka ruhama'u bainahum. Saling berkasih sayang di antara sesama mereka. Kenapa? Karena mereka dididik oleh Allah yang Rahman Rahim. Mereka dididik oleh seorang nabi dan rasul yang dikatakan Nabiur Rahmah. Mereka juga dibimbing oleh Al-Quran yang dikatakan rahmah. Ya, sehingga ya inputnya itu outputnya pun demikian, kan begitu. Taib para jamaah. Kemudian di surat Al-Qasas ayat ke-88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitabu illa rahmatan mir rabbik." Dan kamu Muhammad tidak pernah mengharap agar Al-Qur'an diturunkan kepadamu illa rahmatan mir rabbik, tetapi Al-Qur'an diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Rabbmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Di sini lagi-lagi Allah mensifati kitab Al-Quran sebagai rahmat. Taib para jamaah. Demikian yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syinkiti dengan ringkas dan diterjemahkan secara bebas. Kemudian yang menunjukkan keumuman rahmat di dalam ayat yang mulia ini yang meliputi mereka yang kafir baik dari bangsa manusia maupun jin adalah hadis sahih di bawah ini. Riwayat Imam Muslim diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Qila ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin." Wahai Rasulullah, doakanlah kecelakaan atau kebinasaan untuk orang-orang musyrik.
Maka beliau kemudian menjawab, inni lam ub'ats la'anan wa inna ma bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat, sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat. Masya Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Oleh karena itu, beliau menjadi rahmat bagi manusia dan jin yang beriman. Karena mereka telah mengambil dan memanfaatkan rahmat dan nikmat yang besar itu. Tetapi manusia dan jin yang kafir, mereka telah menolak dan menentang rahmat dan nikmat yang sangat besar ini. Baik, para jamaah. Kemudian bagaimana Nabi itu rahmat bagi bangsa malaikat? Dijelaskan di sini. Sedangkan rahmat untuk malaikat, karena Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah di dalam sunnahnya telah memuji dan memuliakan serta menjelaskan tentang malaikat itu secara terperinci. Ada pembahasan khusus, rincian-rincian yang sangat panjang lebar terkait dengan bangsa malaikat ini. Makanya iman kepada malaikat itu merupakan salah satu di antara rukun iman. Yang tidak ada iman pada diri kita kalau tidak ada iman kepada bangsa malaikat. Jadi di dalam Quran dan Sunnah dijelaskan tentang malaikat ini secara terperinci, dari keutamaannya, kemuliaannya, ketaatannya, sifat-sifatnya, penciptaannya, demikian pula tugas-tugasnya dan seterusnya, sebagaimana yang sudah kita bahas berlalu pembahasannya di dalam kitab ini, yakni bab tentang iman kepada para malaikat. Dan itulah ya sejatinya rahmat yang besar bagi para malaikat dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bagaimana rahmat untuk hewan? Adapun rahmat bagi hewan, maka Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis telah menjelaskannya secara terperinci. Di antaranya bahwa hewan adalah umat seperti manusia. Maksudnya sama-sama makhluk hidup. Ada adab-adab yang diajarkan terkait dengan dunia perhewanan. Gitu kan? Dijelaskan mana hewan yang bisa kita makan, mana hewan yang tidak bisa kita makan. Kalaupun kita memakannya dengan cara seperti apa. Ya, adab-adab saat kita menyembelih binatang. Ini semua dijelaskan. Hewan yang halal, yang haram, hewan yang haram dan halal untuk dibunuh. Demikian pula hak-hak hewan, haram menyiksa hewan, berbuat kebaikan dan berkasih sayang kepada hewan. Ya, di masa itu ya hewan jadi kendaraan, kan begitu. Namanya kendaraan ya harus dirawat, diurus, kan begitu. Jangan sekedar makainya saja. Antum punya motor ya 2 tahun tidak pernah ganti oli misalkan. Selesai tidak itu? Ya zalim itu namanya. Zalim. Dirawat, diperlakukan ya sebagaimana mestinya. Ada sebagian orang luar biasa gitu ya, ngerawat kendaraan itu. Dulu pas saya punya tetangga waktu tinggal di masjid itu. Ada jamaah masjid kita, orang Pertamina. Itu dia motornya debuan sedikit saja risih. Kata saya ini, Masya Allah. Gitu. Pokoknya motor itu kalau ngejajar di masjid, yang paling kinclong motornya beliau. Dan tiap pagi itu rutin dielapin, dikaneboin. Masya Allah para jamaah. Ya terlalu berlebihan juga nggak bagus gitu ya. Masa kendaraannya dirawat terus, istrinya dicuekin gitu. Dirawat juga istrinya gitu. Barakallahu fiikum. Motornya dikesalonin gitu. Istrinya nggak pernah ke salon. Taib para jamaah. Tapi intinya ya hewan itu diperlakukan sesuai dengan pri kehewanan, kan begitu. Taib para jamaah. Dan hewan di masa itu jadi kendaraan. Ya, sehingga ya Islam sangat memperhatikan terkait dengan masalah itu. Nah, itulah rahmat bagi makhluk yang bernama hewan.
Dan itu rahmat yang sangat besar untuk hewan. Walhasil ayat yang mulia ini dan ayat yang sangat agung ini menjadi hujjah yang sangat besar akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW yang memerlukan tempat tersendiri untuk meluaskan tafsirnya. Semoga Rabbul Alamin memberikan kekuatan kepada hamba yang dhaif ini untuk meluaskannya. Allahumma amin. Taib para jamaah. Artinya ayat itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu kalau mau dijabarkan lebih rinci lagi ya tentu banyak sekali faidah-faidah yang bisa didapatkan ya. Dan barakallahu fikum, beliau penulis di sini hafizahullahu taala alhamdulillah punya risalah khusus di dalam bab ini ya. Ada keinginan ya. Sudah ada ya kitabnya, sudah tersusun, judulnya Rahmatan lil Alamin. Mungkin sudah dicetak ya, mungkin sudah dicetak. Baik para jamaah, sampai di sini saja pelajaran kita, semoga bermanfaat. Insyaallah taala masih ada beberapa poin terkait dengan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Poin terakhir di poin 115. Nanti kita masuk di pembahasan poin 108. Sekitar 7 atau 8 poin lagi selesai pembahasan bab iman kepada para nabi dan rasul, terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik para jamaah, sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.